Suara angin malam berdesir melewati padang gurun yang luas di barat daya Amerika. Langit terbentang tanpa awan, hanya lautan bintang yang menyala redup di antara kegelapan. Di tempat yang sepi ini, legenda dan kenyataan seringkali bertemu, dan batas di antara keduanya tak selalu jelas. Bagi suku Navajo, gurun ini bukan sekadar hamparan tanah tandus. Ia adalah dunia yang hidup, dengan roh, makhluk, dan kekuatan yang tak pernah tidur. Salah satu legenda mereka yang paling ditakuti adalah tentang Yinaldloshi, sang pengubah wujud. Dunia mengenalnya dengan satu nama yang menimbulkan bisikan ketakutan di antara orang-orang yang pernah mendengarnya. Skinwalker. Menurut kepercayaan kuno, Skinwalker adalah manusia yang telah menempuh jalan kegelapan. Mereka pernah menjadi dukun, tabib, atau penjaga ritual, sampai suatu hari mereka menginginkan kekuatan yang lebih besar. Untuk mendapatkannya, mereka harus melakukan dosa tertinggi, membunuh seseorang yang mereka cintai. Setelah itu, jiwa mereka tidak lagi manusia. Mereka menjadi sesuatu yang lain, setengah manusia, setengah binatang, dan mampu mengubah bentuk sesuka hati, seringkali menjadi serigala, coyote, atau burung hantu. Namun tidak semua kisah tentang Skinwalker diceritakan dengan bisikan lembut di perapian. Ada yang hidup untuk bersaksi, dan mereka yang bersaksi jarang bertahan lama. Kaktus malam di padang gurun, Arizona, tahun 1998. Seorang pria bernama Lance S1M Jahaya Pronunciation kini, seorang pemburu dan mantan prajurit, berkendara sendirian di jalan tanah menuju perbukitan Navajo. Ia sedang mengejar seekor coyote yang telah memangsa ternak di peternakannya beberapa kali. Angin kering menerpa wajahnya, dan aroma tanah serta debu bercampur dengan bau mesiu dari senapan yang digenggamnya. Malam itu, ia berhenti di dekat tebing rendah. Lampu truknya menyinari bayangan semak belukar, dan di sanalah ia melihatnya, sosok berjongkok di antara batu, berwarna kelabu dan tampak bergerak dengan aneh. Awalnya Lance mengira itu coyote besar. Tapi saat ia menyorotkan senter, sesuatu membuat darahnya membeku. Mata makhluk itu, mata manusia. Ia berdiri tegak, tubuhnya kurus, kulitnya ditutupi bulu di sebagian sisi, dan wajahnya, wajah manusia yang tampak terbakar separuhnya, seperti diselimuti kulit binatang. "Apa kau manusia?" teriak Lance dengan suara gemetar. Makhluk itu tidak menjawab. Ia hanya menoleh perlahan, dan dari tenggorokannya keluar suara rendah yang tidak bisa dijelaskan, perpaduan antara lolongan dan desisan. Lance, dipenuhi ketakutan, menekan pelatuk. Suara tembakan menggema di lembah. Makhluk itu jatuh, mengerang pendek, lalu diam. Api penemuan yang mengubah segalanya. Keesokan paginya, Lance membawa 2 orang sheriff untuk menunjukkan lokasi penembakan. Mereka berjalan mengikuti jejak darah yang bercecer di tanah. Tapi di ujungnya, tubuh makhluk itu sudah tidak ada. Hanya tersisa potongan kain lusuh dan jejak kaki manusia telanjang yang berakhir di batu besar. Tidak ada lagi jejak keluar. Sheriff menatap Lance dengan ragu. "Kau yakin tidak menembar orang?" S1M Jahaya Pronunciation kini. Lance menggeleng, wajahnya pucat. "Aku tahu apa yang kulihat. Itu bukan manusia." Beberapa minggu kemudian, Lance mulai sakit. Ia mendengar suara lolongan setiap malam, bahkan ketika tidak ada hewan di sekitar rumahnya. Bayangan hitam sering melintas di luar jendela. Kadang ia menemukan bekas cakar di pintu depannya, meski tanah di sekitarnya kering dan tanpa jejak. Suatu malam, ia menghilang. Truknya ditemukan di tepi gurun, dengan pintu terbuka dan senapannya tergeletak di kursi. Di kaca depan, tertulis dengan darah satu kata dalam bahasa Navajo. "Tea Shodi, balas dendam." Pembesaran bulan sabit bisikan dari leluhur. Penduduk lokal mulai bicara. Seorang tetua Navajo bernama Eliezer datang ke kota dan memperingatkan sheriff agar tidak mencari Lance lebih jauh. Jika seseorang melanggar batas antara dunia manusia dan dunia roh, katanya pelan, maka roh itu akan menuntut harga. Ia akan memanggil kembali yang telah diambilnya. Sheriff hanya menatap kosong, tapi para petani mulai menutup ladang mereka lebih awal setiap malam. Tidak ada yang berani keluar setelah matahari terbenam. Sampai suatu malam,
Sekelompok anak muda yang mabuk memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu cuma cerita rakyat. Mereka pergi ke lokasi tempat lancet terakhir terlihat, membawa kamera dan lampu senter. Cuplikan dari kamera itu kemudian ditemukan oleh polisi. Rekaman terakhir menunjukkan cahaya senter bergetar, napas panik, dan teriakan keras. Dalam detik terakhir sebelum gelap, sebuah bayangan besar melintas di depan lensa, berjalan dengan dua kaki, tapi dengan kepala seperti serigala. Tengkorak akhir yang tak pernah ditulis. Beberapa bulan kemudian, berita tentang kejadian itu perlahan menghilang. Polisi menutup penyelidikan, menyebutnya kecelakaan dan gangguan hewan liar. Namun penduduk lokal tahu yang sebenarnya. Mereka mulai menandai batu-batu di sekitar gurun dengan simbol Navajo kuno, tanda perlindungan dari roh jahat. Dan setiap tahun, di tanggal yang sama saat lanca menghilang, penduduk sekitar melaporkan hal yang sama. Lolongan panjang di tengah malam, tanpa ada hewan terlihat. Angin yang berputar tiba-tiba di satu titik. Dan kadang, suara langkah kaki telanjang di luar rumah, meninggalkan jejak aneh di pasir. Eliezer, sang tetua, hanya menggumam saat mendengarnya. Sekali seseorang melihat wajah Skinwalker, katanya, ia tidak akan pernah bebas dari tatapannya. Roh itu menandai jiwanya untuk selamanya. Setelah kejadian mengerikan yang menimpa Lance SRM Cahaya Pronunciation kini di Gurun Navajo, cerita itu tidak berhenti di sana. Desas-desus tentang sosok misterius yang berjalan di malam hari mulai menyebar, bukan hanya di antara warga lokal, tapi juga sampai ke pangkalan militer Arizona, tempat latihan pasukan cadangan Angkatan Darat Amerika. Awalnya, tak ada yang mempercayai hal itu. Di dunia militer, setiap laporan tentang makhluk gaib hanya dianggap sebagai omong kosong atau akibat stres dan kurang tidur. Namun apa yang terjadi di pangkalan itu pada bulan berikutnya membuat semua orang terdiam. Simbol bulan purnama malam di barak gurun. Kisah ini berasal dari kesaksian seorang sersan bernama Daniel Hargrove, veteran perang Teluk yang keras kepala tapi jujur. Ia bercerita bahwa malam itu, mereka sedang beristirahat di dalam barak logam sederhana di tengah padang pasir. Udara dingin menusuk, dan angin meniup pasir hingga berdesir seperti bisikan. Sekitar pukul 2 dini hari, suara aneh terdengar dari arah pagar kawat di luar pangkalan. Seorang penjaga melapor melalui radio. Ada sesuatu yang bergerak di sisi barat, tapi bukan manusia. Terlalu cepat. Daniel keluar bersama 2 prajurit lain, membawa senter dan M16. Saat cahaya menyorot ke arah pagar, mereka melihatnya. Sosok tinggi berdiri membelakangi mereka, hanya beberapa meter dari batas kawat berduri. Ia bergerak perlahan, bahunya sempit tapi lengan dan kakinya panjang tidak wajar. Ketika angin bertiup, mereka mencium bau busuk seperti daging busuk yang terbakar. Sersan Daniel berteriak, "Hei, siapa di sana?" Sosok itu berhenti, lalu memutar kepalanya lebih dari 180 derajat. Dan dalam sorotan cahaya, wajah itu tampak seperti wajah manusia yang disayat dan dijahit kembali dengan kulit binatang. Makhluk itu kemudian berlari, bukan dengan 4 kaki, tapi 2, dengan kecepatan luar biasa. Salah satu prajurit menembak beberapa kali, tapi pelurunya tak pernah menyentuh sasaran. Yang tersisa hanyalah jejak kaki manusia telanjang di pasir. Gerigi 2 investigasi militer. Keesokan paginya, komandan pangkalan memerintahkan penyelidikan. Mereka berpikir itu mungkin penyusup, mungkin juga eksperimen militer yang salah arah. Namun hasilnya nihil. Tidak ada kamera yang merekam apapun, tidak ada tanda masuk, dan anjing penjaga menolak mendekati area itu. Beberapa hari kemudian, situasi makin aneh. Setiap malam, lampu barak berkedip sendiri, radio berisik tanpa sinyal, dan suara langkah kaki terdengar di atap logam. Kadang, suara bisikan memanggil nama salah satu tentara, tapi tak ada siapapun di sana. Hingga akhirnya, seorang tentara bernama Private Jenkins menghilang. Ia sedang berjaga di pos barat pukul 3 pagi, dan 5 menit kemudian radio kehilangan sinyal. Saat tim pencari datang, mereka menemukan senapan Jenkins tertancap di pasir. Pelurunya masih penuh. Di sampingnya ada bekas telapak tangan dengan jari-jari panjang seperti cakar, menekan kuat ke tanah. Api transfer ke kamp pendelatan.
Beberapa minggu setelah kejadian itu, unit Daniel dipindahkan ke Camp Pendleton, California, untuk pelatihan lanjutan. Namun apa yang mereka tinggalkan di gurun sepertinya mengikuti mereka. Di Camp Pendleton, pangkalan yang luas di tepi laut, mereka mendapat barak dekat area latihan lama yang sudah jarang dipakai. Malam pertama, semuanya berjalan normal. Tapi pada malam kedua, teror kembali dimulai. Sersan Daniel terbangun sekitar jam 1 malam karena mendengar suara ketukan di jendela baraknya. Saat ia menoleh, ia melihat bayangan manusia berdiri di luar kaca, tinggi dan kurus, dengan mata yang berkilat seperti hewan. Ia segera keluar, tapi tidak menemukan siapapun. Namun di tanah basah di luar jendela, ada jejak kaki telanjang, besar, dalam, dan penuh lumpur. Masalahnya, malam itu tidak ada hujan. Kejadian di lapangan tembak. 2 malam kemudian, saat pelatihan malam di lapangan tembak, 5 prajurit melaporkan hal serupa. Mereka mendengar suara lolongan jauh, tapi anehnya datang dari arah laut. Kemudian, di tengah kabut tebal, sesuatu melintas di antara mereka. Cepat, nyaris tak terlihat, namun cukup untuk menyalakan alarm bahaya. Ketika lampu sorot dinyalakan, para prajurit melihat bayangan hitam besar berdiri di tebing atas, bentuknya samar, tapi jelas bukan manusia. Dan meskipun jaraknya hampir 100 meter, mereka semua mendengar suara yang sama. Pergi, ini bukan tempatmu. Satu dari mereka, Private Ellis, kehilangan kesadaran seketika. Saat sadar, ia menggigil dan mengatakan bahwa ia melihat wajah makhluk itu dengan jelas. Wajah seorang pria tua dengan kulit setengah mengelupas, mata putih tanpa pupil, dan mulutnya penuh darah. Radio sinyal yang tak pernah terjawab. Setelah kejadian itu, Camp Pendleton diguncang rumor. Beberapa perwira mencoba menutupi cerita dengan alasan halusinasi kolektif akibat kelelahan. Namun sesuatu yang lebih mengerikan terjadi 2 minggu kemudian. Radio komunikasi utama mulai menangkap frekuensi aneh setiap pukul 2 pagi. Suaranya samar, seperti napas berat, diikuti suara berbisik. Aku di sini. Aku melihatmu. Teknisi pangkalan mencoba menelusuri sumber sinyal itu, tapi setiap kali mereka melakukannya, alat pendeteksi rusak atau meledak karena panas berlebihan. Suatu malam, mereka memutuskan untuk merekam sinyal itu. Ketika rekaman diputar ulang, terdengar jelas suara langkah kaki di atas logam, diikuti oleh suara yang lebih dalam, suara laki-laki tua yang berbicara dalam bahasa Navajo. Ketika diterjemahkan, kalimatnya berarti, "Kulihat kau mencuri hidup dari gurun. Sekarang gurun menuntut balasan." Simbol bulan baru mimpi dan tanda. Sersan Daniel mulai mengalami mimpi aneh. Ia melihat dirinya berjalan di padang pasir yang sama seperti tempat lance esarum cahaya pronunciation kini menghilang. Dalam mimpinya, seekor coyote mengikuti dari kejauhan, lalu perlahan berubah menjadi pria tanpa wajah yang memegang kulit manusia seperti mantel. Ketika Daniel terbangun, ia menemukan pasir di dalam sepatu militernya, padahal ia tidak pernah meninggalkan barak malam itu. Beberapa tentara lain melaporkan hal sama. Benda-benda pribadi mereka berpindah tempat, suara seseorang berbisik nama mereka di malam hari, dan bayangan hitam melintas di lorong meskipun tidak ada cahaya. Komando akhirnya memindahkan seluruh unit keluar dari camp untuk pelatihan luar. Namun tak ada laporan resmi yang pernah dipublikasikan. Tengkorak dan tulang menyilang 2 akhir di laut. 1 minggu setelah unit itu pergi, seorang pelaut yang berpatroli di pantai dekat Camp Pendleton melihat sesuatu di ombak malam, bayangan manusia berjalan di permukaan air. Ia berpikir itu hanya pantulan, sampai makhluk itu berhenti dan menatap langsung ke arah kapal patroli. Matanya menyala merah, dan dari kejauhan terdengar suara lolongan panjang, bercampur dengan suara manusia yang menjerit. Setelah itu, sinyal komunikasi kapal terputus selama beberapa menit. Ketika kembali, semua sistem radio menangkap satu kalimat yang sama. Suara statis bercampur dengan desis. Dia belum selesai. Musim gugur 2003. Api kebakaran besar melahap di Sea National Forest, Utah. Asap tebal membubung ke langit seperti tirai hitam, menelan matahari dan menyelimuti hutan dengan aroma terbakar. Ratusan petugas pemadam dikerahkan,
dan di antara mereka ada seorang penjaga malam senior bernama Evan Miller, pria berusia 40-an yang sudah bertahun-tahun menjaga pos pengawasan api di tengah hutan. Malam itu, ia sendirian di menara pemantau di puncak bukit. Udara panas bercampur dingin dari kabut asap membuat suasana ganjil, senyap, berat, seolah seluruh alam sedang menahan napas. Evergreen suara di dalam asap. Sekitar pukul 11 malam, radio Evan berderat, menangkap suara samar seperti statis. Ia berpikir itu panggilan dari tim lain, tapi kemudian suara itu berubah menjadi bisikan lirih. Evan, lihat ke bawah. Ia terdiam. Tidak ada sinyal yang aktif, tapi suara itu terdengar jelas, seolah berasal dari belakang telinganya sendiri. Ia mengambil teropong dan menatap ke lembah yang terbakar di bawah sana. Di antara asap dan kilatan api, ada sesuatu yang bergerak. Bukan hewan, bukan manusia. Siluet tinggi, kurus, dan memantulkan cahaya api seperti logam basah. Makhluk itu berjalan perlahan menembus kobaran api tanpa terbakar sedikit pun. Dan saat angin berhembus, terdengar suara lolongan panjang yang berubah menjadi jeritan manusia. Api penjaga yang menghilang. Evan melapor ke markas, tapi sinyal langsung putus. Ia mencoba menyalakan generator cadangan, gagal. Ketika ia menoleh ke arah tangga menara, ia melihat bayangan naik satu persatu anak tangga, meski tak ada suara langkah. Ia mengangkat senter, dan dalam cahaya redup, ia melihat tangan yang memegang ujung tangga. Kulitnya abu-abu, jari-jari panjang, dan di bawah kuku meneteskan darah hitam kental. Evan menembakkan pistol suaranya ke bawah. Sekejap, bayangan itu menghilang. Namun ketika ia berbalik, pintu menara sudah terbuka lebar, dan dari luar terdengar bisikan yang sama. Aku sudah menemukannya. Keesokan harinya, tim penyelamat menemukan menara itu utuh, tapi Evan tidak pernah ditemukan. Di lantai kayu hanya ada pasir halus berserakan, sesuatu yang tak mungkin ada di tengah hutan. Bima Sakti gelombang terakhir. Setelah kejadian itu, laporan dari penjaga hutan lain mulai bermunculan. Mereka melihat sosok aneh berjalan di antara pepohonan di malam hari. Kadang terdengar seperti langkah manusia, kadang seperti cakar hewan. Setiap kali mereka mencoba mendekat, udara tiba-tiba menjadi dingin, dan radio menangkap suara asing dalam bahasa Navajo. Salah satu rekaman yang berhasil disimpan berisi kalimat ini, "Kau membakar tanahku, aku membakar jiwamu." Tak ada yang tahu siapa yang berbicara, tapi bahasa itu sama dengan yang terdengar di Camp Pendleton, bahasa kutukan kuno dari guru Navajo. Kuantico, bayangan di markas militer. Beberapa bulan kemudian, insiden lain terjadi di Kuantico, Virginia, pangkalan besar milik Korps Marinir AS. Seorang polisi militer, MP, bernama Korporal Jason Reed, sedang patroli malam di area hutan latihan. Ia melihat cahaya redup seperti obor di kejauhan, padahal area itu seharusnya kosong. Ketika ia mendekat, ia melihat seorang pria berdiri di tengah kabut. Tubuhnya terbungkus jubah kulit, dan wajahnya disembunyikan oleh topeng kayu. Jason menyorotkan senter sambil berteriak, "Tunjukkan identitasmu." Pria itu diam. Kemudian, dalam gerakan yang cepat dan aneh, ia menoleh. Topengnya terjatuh, menampakkan wajah tanpa kulit, otot terbuka, mata putih melotot tanpa kelopak. Jason berteriak dan menembak 2 kali. Namun pelurunya menembus tanpa efek. Sosok itu menghilang seperti asap. Yang tersisa hanya bau busuk seperti daging terbakar dan pasir gurun di atas tanah basah Virginia. Lilin 2 peringatan dari seorang veteran. Setelah kejadian itu, unit investigasi khusus datang dari Washington. Mereka memeriksa semua bukti, termasuk pasir aneh yang ditemukan di lokasi kejadian. Hasil laboratorium menunjukkan sesuatu yang mustahil. Komposisi mineral pasir itu sama persis dengan tanah dari wilayah Navajo, Arizona, ribuan kilometer jauhnya. Sersan Daniel Hargrove, kini sudah pensiun, dipanggil untuk memberikan kesaksian. Ia datang dengan wajah tua yang penuh ketakutan, dan berkata pelan, "Aku sudah bilang, itu bukan manusia." Mereka memanggilnya Yinal Loshi. "Kau bisa lari, tapi kau tak bisa sembunyi dari mata roh gurun." Saat wawancara selesai, Daniel meninggalkan pangkalan dan tak pernah terlihat lagi. Malam terakhir,
Kamera keamanan di motel tempat ia menginap merekam sesuatu yang aneh. Daniel berjalan keluar kamar, menatap ke arah hutan, lalu berhenti. Dalam kilatan petir, tampak sosok tinggi berbulu berdiri di belakangnya. Setelah itu, gambar menjadi gelap. Pembesaran bulan sabit akhir atau awal. Hari ini, banyak orang menganggap semua kisah itu hanyalah legenda. Cerita yang ditiupkan dari mulut ke mulut di antara tentara dan warga gurun. Namun di antara mereka yang pernah bertugas di Arizona, Camp Pendleton, atau Quantico, ada semacam kesepakatan tak tertulis. Tidak ada yang menyebut nama itu keras-keras. Karena menurut kepercayaan Navajo, menyebut nama makhluk itu adalah mengundangnya. Beberapa malam, di gurun Utah, penjaga hutan masih melaporkan hal yang sama. Lolongan panjang, langkah kaki yang berat di tanah kering, dan suara rendah dari dalam kegelapan yang berbisik, "Aku masih di sini." Legenda Skinwalker bukan sekadar cerita tentang kutukan atau makhluk jadi-jadian. Ia adalah peringatan dari masa lalu, bahwa ketika manusia melanggar batas antara dunia roh dan dunia nyata, sesuatu akan datang menagih harga. Entah itu di gurun, di hutan, atau di pangkalan militer. Bayangan itu tetap berjalan, menyeberangi waktu dan tempat, mencari jiwa yang berani menatap matanya lagi. Akhir dari kisah, kutukan dari gurun Navajo, dan gurun pun berbisik, "Aku menunggumu."